Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada hadirin jamaah masjid komunitas yang dirahmati Allah Taala, pada hari ini tanggal 13 Februari 2024, saya Ira Muhammad Burhan sebagai Ketua Nita Asta berkewajiban menyampaikan kepada seluruh anggota Nita Asta dan masyarakat perihal tentang bagaimana memilih pemimpin yang benar berdasarkan syariat agama Islam. Karena jadi memilih pemimpin kaitannya sama akidah. Jadi patokannya orang Islam itu hanya dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu ada istihad para alim ulama. Istihad ada dua. Istihad itu ada isma itu kesepakatan ulama isma. Kemudian kias itu ya perumpamaan. Nah, kalau masalah itu jelas, nggak perlu istihad, nggak perlu isma, nggak perlu kias. Sudah jelas dasarnya di dalam hadis. Sesungguhnya dasar pemimpin yang pertama kali adalah orang yang bertakwa. Nomor satu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bertakwa karena apa? Nomor satu adalah orang itu sholat atau tidak sholat cukup. Jadi kalau contoh ada antara tiga, Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, lainnya mana yang paling nampak sholat sudah cukup. Nomor satu itu dulu. Nah, sholat. Ya, kalau menurut saya sebenarnya yang sholatnya tekun ya Pak Anies, nggak bisa dipungkiri waktu itu. Pak Prabowo Allah alam, Pak Ganjar sholat itu nomor satu itu. Ini saya mah bukan orang politik, tapi saya berkewajiban mengarahkan akidah. Yang kedua apa? Yang kedua orang yang katakanlah kalau iman tidak ada yang tahu, tapi yang nampak kan itu takwa itu sholat. Yang kedua orang yang sidik itu orang yang benar ketika dia bicara. Nah, bicara kalau manusia kan tidak ada yang sempurna, tapi minimal di antara tiga tadi yang mana yang katakanlah tidak banyak bohong. Yang tidak banyak berbohong sih siapa? Contoh katakanlah misalnya di antara tiga itu siapa? Kalau menurut saya juga Pak Anies, itu nggak bisa dipungkiri. Pak Prabowo juga banyak bohong. Ini mah boleh, artinya pernyataannya itu antara sekarang. Jadi pemimpin itu kan menentukan konsisten. Mama seperti saya ini, kalau saya udah komitmen itu nomor satu. Nah, kalau di Jawa, orang Jawa lebih paham siapa Pak Prabowo, siapa itu. Ya Sabdo, Panditora, kalau udah bicara A, nggak bisa udah. Jadi karena apa yang disampaikan seorang pemimpin itu ibarat anak panah yang dilepas. Udah lepas nggak boleh bisa tarik lagi. Ucapan itu yang lepas nggak bisa ditarik kembali. Kalau ditarik kembali ada isyarat kalau Islam itu. Contoh saya menjanjikan sesuatu. Nanti kalau yang menang sholawatan dikasih 2,5 juta. Kemudian saya nggak bisa jadi ngasih. Ini berarti saya kan tidak komit, tidak konsisten. Nah, kalau akhirnya terpaksa ada sesuatu yang katakanlah istilahnya tidak kasih 2,5 juta, contohnya tidak memenuhi standar, semuanya balelol nggak bisa sholawatan, contohnya. Saya ada kifarat. Kifaratnya saya apa ya? Pengganti tetap saya harus memakai uang 2,5 juta, tapi karena mereka semuanya balelol tidak layak dikasih 2,5 juta, tetap tapi dari saya tetap harus keluar uang 2,5 juta untuk alokasi yang lebih bermanfaat. Namanya kifarat, harus ada tebusannya. Kemudian kita harus itu orang yang harus bicara yang benar. Kemudian berikutnya adalah orang yang amanah, yang jujur, hidupnya ini jujur. Kalau katakanlah lainnya, di antara itu juga saya jujur aja. Track recordnya ada istilahnya dari pengalaman itu ya memang ya bersih, tidak ada sampai hari tidak ada korupsi ya Pak Anies. Karena pertanggung jawabannya apa? Pertanggung jawaban dunia akhirat pemimpin namanya. Kenapa? Contoh kalau pemimpin kita ini tidak punya kecenderungan ke agama Islam. Contohnya apa ya Pak Jokowi ini kan tidak punya kecenderungan ke agama Islam. Hanya cenderung kehidupan beragama Islam ini cenderung katakanlah banyak berbenturan. Zaman dulu tidak ada katakanlah orang itu saling gesekan antar umat Islam, ini sering gesekan. Ini kan artinya terlepas itu disengaja atau tidak bahwa Pak Jokowi ini tidak mampu untuk katakanlah menjamin kehidupan keberagaman bangsa di Indonesia karena antar umat beragama saling kelahi. Nah, cuma contoh Pak Harto
Harto itu istilahnya kan nyata kehidupan orang hidup beragama, baik antar golongan di dalam Islam. Contoh Muhammadiyah itu rukun, orang Kristen sama Islam rukun kan, sebetulnya itu kan fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin itu menjamin kehidupan keberagamaan, kehidupan beribadah antar umat beragama, inter umat beragama. Itu namanya kalau di zaman saya SMP itu namanya norma kehidupan beragama. Jadi rukun antar umat beragama, rukun inter umat beragama, rukun intra umat beragama. Ini tidak terjamin zaman Pak Jokowi. Artinya Pak Prabowo ini penerusnya Pak Jokowi. Kalau lebih seperti itu. Kalau sama ngomong terbuka saja, karena ini kewajiban saya sebagai pemimpin, nggak punya kewenangan politik apapun. Nah kemudian orang itu harus tabligh, orang yang mampu menyampaikan, tabligh seperti saya menyampaikan, ada kebenaran menyampaikan. Nah, kalau kita istilahnya pidato betul nggak bisa bicara, nggak mampu menyampaikan. Jadi ada informasi apa yang harus disampaikan, dia mampu menyampaikan. Nah, kalau menyampaikan hanya goyang, contohnya kan tidak ada. Jadi menyampaikan satu kebenaran, menyampaikan amanah. Tabligh itu menyampaikan. Jadi tadi harus perangi intelektualitas. Secara intelektualitas paling intelek ya hanya Pak Anies, nggak bisa dipungkiri paling intelek. Nah kemudian yang berikutnya adalah fatonah yang cerdas. Orang cerdas bagaimana kemampuannya? Cerdas paling sederhananya, katakanlah istilahnya kemampuan dia menyelesaikan masalah dalam waktu cepat. Entah dalam bentuk permasalahan atau dalam bentuk sebuah pertanyaan. Orang cerdas cepat, ditanya cepat menjawab karena koneknya cepat. Ya. Secara akademis artinya secara keilmuan ya berukur. Kalau sekolahnya paling tinggi itu adalah Pak Anies, nomor 2 Pak Anies, Pak Mahfud itu paling tinggi sekolahnya Pak Mahfud. Pak Mahfud itu profesor. Menurutnya kan juga terakhir tadi. Pak Mahfud itu profesor, Pak Anies juga doktor. Kemudian Pak Prabowo nggak tahu sekolah apa. Kalau akapol itu bukan sekolah, akademi itu skill. Contoh ilmu pertukangan itu skill. Tapi kalau ilmu katakanlah ilmu menyotik itu skill. Tapi kalau ilmu kedokteran itu ilmu. Nah, tentara itu bukan ilmu, tentara itu skill. Ilmu ini beda. Makanya beda sarjana sama tentara beda. Segimana juga tentara kalau salah keilmuan, sarjana sama tentara sama akabri tetap cerdas orang sarjana. Nah, sarjana itu ilmu. Tapi kalau yang namanya tentara itu hanya skill. Skill posal, skill memimpin, skill komandan, itu skill. Skill itu hanya sekedar bukan ilmu pengetahuan. Jadi kalau dari segi itu, ini dasarnya ilmu agama. Nah kemudian ditambah plusnya seorang pemimpin itu harus sempurna secara jasmani dan rohani. Sudah berubah Pak, 5 sehat jasmani dan rohani, berusia di atas 40 tahun, itu agama Islam. Terus kemudian 5 juga mengatur usianya di atas 40 tahun. Kemudian istilahnya di agama Islam juga sama. Di agama Islam itu kalau ada pemimpin wilayah yang paling kalau seandainya sama-sama cerdas, sama-sama alim, sama-sama fasih, sama-sama pinter, itu pilihan yang lebih tua. Tapi kalau tua bodoh juga nggak terpakai. Jadi sama-sama pinternya, tapi ada yang tua, pilihan yang lebih tua. Contoh Gibran ini pinter, tapi dia masih muda ya, kalau sana yang apalagi bodoh. Udah nengkleng bodoh ya nggak bisa, udah bodoh, jadi harusnya ya sempurna ya pinter. Jadi ini katakanlah tidak usah pakai ilmu mata batin, pakai ilmu akal sehat berdasarkan ilmu pengetahuan agama. Tidak bisa dipungkiri. Jadi sempurna, kalau paling sempurna memang ya di antara 3 itu paling ganteng, paling gagah itu ya Pak Anies. Ya gagah, tinggi, ganteng, senyumnya enak. Ini sama-sama presidennya contohnya. Dibandingkan Prabowo pincang, mohon maaf ya, jalannya kurang tegap, itu kan enggak ada. Kemudian kalau Pak Ganjar lumayan, memang kurang proporsional, terlalu tinggi, kurang bidang dadanya. Karena kalau ilmu katurangan itu kalau orang lapang dada ini itu menunjukkan dada lapang dadanya juga. Tapi kalau yang mengerut begini, ya memang ilmu katurangan. Memang kalau dari Sri Wakil, memang juga objeknya Pak siapa itu? Muhaimin, itu ya memang kurang sempurna gitu. Itu kalau orang nggak punya leher gini nggak punya malu, kata lu katurangan. Kalau lehernya begini, ini kurang punya
dua itu parah, itu kan leher selang. Itu ya kalau ini katu rangan di luar ilmu ini leher angsa itu nyosot apapun, nah itu kotor. Kalau ini jadi itu bukan primbon, jadi kan pengamatan orang tua zaman dulu orang dengan tidak kontrol kebenarannya, tapi mendekati orang dengan model begini sifatnya begini gitu. Jadi kalau lehernya begitu orang yang makannya sembarangan, jadi segala disosot, tidak baik. Kalau Pak Mahfud MD ya standar, jadi lapang enggak ini enggak standar Pak Mahfud MD. Jadi memang kalau pakainya kurang sempurna. Di antara wakil paling sempurna secara fisik itu Pak Mahfud MD, nggak bisa dipungkiri sama objektif. Di antara 3 wakil paling sempurna Pak Mahfud MD. Nah, kalau seandainya contoh Pak Mahfud MD ketemu Pak Anies berarti memang sempurna. Cuman ini kan ilmu politik kan nggak bisa seperti itu ya. Kalau paling sempurna secara idealisme kalau kita memilih itu kumpulan orang-orang pintar secara fisik juga sempurna. Jadi artinya mas saya Bapak semuanya besok istilahnya kenapa? Karena apa yang kita pilih itu tetap akan menentukan nasib kita ke depan. Jadi jangan pikirannya begini, siapa presidennya, ya saya termakan kali kita sendiri, ya memang iya. Tetapi secara langsung dan langsung kita akan merasakan bagaimana mudahnya cari makan, sulitnya cari makan, ya tergantung daripada pemangku kebijakan politik. Nggak bisa dipungkiri sama Pak Harto karena presidennya sempurna, gagah, ganteng, cerdas, baik, soleh, cari makan mudah, sekolah mudah, pertanian mudah, ibadah baik, semua baik. Itu nggak bisa dipungkiri kan? Itu nggak, ini nyata kan? Ya, kalau orang-orang bodoh itu kan apa mutlak sama aja, presiden siapa dia beda, kita beda. Itu zaman Pak Harto itu nyatanya. Semua orang asal mau miskin mau kaya asal dia pintar jadi dokter, itu zaman apa? Bisa jadi jenderal, jadi jenderal lagi. Zaman sekarang nggak bisa berlaku semua. Kemudian orang asal mau katakanlah istilahnya nggak punya tanah apa-apa di sini jadi gelandangan, asal mau pergi ke Kalimantan, pergi ke Lampung dikasih tanah, transmigrasi. Itu kan karena pemimpin memikirkan rakyatnya, itu nggak bisa dipungkiri. Artinya bahwa siapa pemimpin kita, bagaimana karakter pemimpin kita itu akan menentukan nasib masa depan dari seluruh masa rakyatnya. Makanya mohon maaf, boro-boro kerasa negara, kerasa lintas asa ini kalau satu semua. Boro-boro kerasnya presiden. Artinya kita memilih presiden harus yang benar-benar secara lahir batin tidak ada yang tahu secara lahir ini kita nampak syariat orang yang baik, tapi tidak cukup baik. Kalau hanya baik bodoh juga nggak bisa. Karena apa? Jadi pemimpin itu lengkap, kita dibayar lengkap, harus beriman, bertakwa, harus katakanlah benar kalau bicara, komitmen konsisten, harus amanah, jujur, harus cerdas. Jadi lengkap karena pemimpin ini tidak bisa sembarangan. Kalau hanya contoh mampu masuk gorong-gorong ya siapa saja bisa masuk gorong nggak bisa. Jangan sampai katakanlah kita terkelabui dengan masuk gorong-gorong atau dan pemimpin itu mestinya dari masuk gorong-gorong. Ya repot kalau sama saya ikutan masuk musik juga repot. Ngapain ya? Itu ada gunanya. Ada yang lain yang bisa mengerjakan, tidak perlu masuk gorong-gorong. Dengan berit Pak Mas. Semoga niat dan ibadah tujuannya Pak untuk menegakkan kemanfaatan. Karena pemimpin itu paling penting itu kemanfaatan umat itu nomor satu. Kalau masalah ibadah itu masih penting sendirinya. Kalau dia bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bangsa, insya Allah ibadah juga tentram, cari ekonomi baik, semuanya bisa berpendidikan dengan baik. Karena satu, inti daripada majunya suatu bangsa itu hanya karena pertama kali di pendidikan. Jadi kalau bangsa ini pendidikannya rendah, ini pasti mereka tidak maju. Contoh Jepang itu pada saat katakanlah ini nggak usah bicara Islam dulu nih. Jepang itu pada saat katakanlah istilahnya habis dibom oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia Kedua, itu kaisarnya cerdas. Dia tidak tanya berapa banyak katakanlah istilahnya insinyur, masih ada berapa tentara, banyak berapa. Dia cukup tanya masih berapa banyak guru yang hidup. Itu kaisar yang cerdas. Seluruh menginventarisir, mendata semua guru. Semua akhirnya semua guru hidup ini disupport untuk mendidik semua orang Jepang. Mereka mencegah Jepang.
Makanya kalau nggak salah itu ada pokoknya ada kebangkitan Jepang itu maju sampai sekarang. Jadi apa? Pendidikan itu nomor satu. Nah, pendidikan di antaranya kan ada pendidikan moral, ada pendidikan katakanlah ilmu pengetahuan. Nah, nomor satu adalah pendidikan moralitas. Makanya tujuan pembangunan nomor satu membangun bangsa manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selalu. Kenapa percuma? Sepintar apapun kalau tidak bermoral rusak, saling menghancurkan. Makanya nomor satu membangun manusia yang bermoral, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi maka daripada itu, mari kita bermimpi ya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian yang saya sampaikan. Semoga menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kalau kita dengan niatan ibadah, jadi jangan mohon maaf, jangan pernah menerima sokongan. Jadi satu sisi merendahkan harga diri kita, kedua menjual iman kita. Jadi nilai nggak seberapa. Kalau dunia kita dikasih 100.000 juga nggak mungkin. Itu nggak akan cukup untuk kehidupan kita selama 1 minggu. Tapi kita menjual nasib kita selama 5 tahun. Itu yang paling penting. Kita punya harga dan kehormatan. Jangan pernah suara kita ditukar dengan nilai 100.000, sementara kita menjadikan hidup kita selama 5 tahun, termasuk akidah kita. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti Pak Hasan saja di YouTube dia bermanfaat. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.